Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan paket yang kedua, naskah asli penalaran matematika SNBT tahun 2025. Teks yang ketiga. Sebuah tiang lampu dengan lampu terpasang di puncaknya berada di sudut lapangan olahraga. Ani dengan tinggi badan 1,5 meter berdiri sejauh 15 meter di depan tiang tersebut. Di sisi lain, di depan tiang lampu tersebut dipasang dua tiang yaitu A dan B untuk menyangga sebuah papan pengumuman berbentuk persegi panjang yaitu CDEF. Jarak tiang papan pengumuman ke tiang lampu adalah AL sama dengan BL sama dengan 5 meter. Tinggi papan pengumuman CF sama dengan 3 meter dan lebarnya CD 5 meter. Sedangkan tinggi tiang AI sama dengan 8 meter. Pertanyaan nomor 9, jika panjang bayangan Ani 5 meter, maka tinggi tiang adalah. Jadi untuk menjawab soal nomor 9 ini cukup kita lihat posisi Ani, tiang, dan panjang bayangan daripada si Ani. Jadi ilustrasi gambarnya saya coba pisahkan aja dari gambar utama. Nah, kira-kira seperti ini, ya kan? Pada tiang lampu di bawahnya itu ada titik L, kemudian ini posisi Ani berdiri, saya nyatakan sebagai A, ini bayangannya A aksen. Ani berdiri 15 meter dari tiang katanya, jadi jarak dari L ke A itu 15 meter. Dan panjang bayangan Ani itu adalah 5 meter. Kemudian ketinggian Ani 1,5 meter. 1,5 ya, 1,5 meter, 1,5 meter. Yang ditekan tinggi tiang saya nyatakan aja sebagai T. Nah, dalam menjawab soal perbandingan itu lebih gampang kita tandain dulu sudutnya ya, berarti teman-teman. Nah, ini saya tandain dengan sudut titik, maka sama juga dengan yang ini. Jadi yang sama itu kita tandain dengan sama, ini sama-sama siku-siku. Cakep. Ini dua garis saya bikin gitu ya. Nah, yang ditayangkan titik itu berarti dari titik ke siku-siku, dari titik ke siku-siku. Kita pasang. Titiknya T ke siku-siku itu titik ke siku-siku pada Ani, titik ke siku-siku itu panjangnya 1,5. Aduh. Meter ya. Oke, nggak usah satuan lah. Kemudian yang diketahui lagi dari segitiga besar ya, titik L ke A aksen, siku-siku ke dua garis. Siku-siku ke dua garis panjangnya itu 15 tambah 5 berarti 20 meter. Kemudian yang Ani gitu juga ya, siku-siku ke dua garis ini 5 meter. Nah, nanti satuannya adalah meter, 20 mampuskan dulu dengan 5 tinggal 4. Sehingga tinggal kita kalikan silang aja, nilai T sama dengan 4 dikalikan dengan 1,5, ini satuannya adalah meter ya. 4 kalikan 1,5 itu diperoleh 6 meter. Pilihan jawabannya adalah yang C. Pertanyaan nomor 10, misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter jika Dodi yang tinggi badannya 1,8 meter dan berdiri di depan tiang lampu mempunyai panjang bayangan 9 meter. Jarak Dodi dari tiang lampu adalah berapa meter? Oke, kita masih sama ya, ngambil gambarnya itu sesuai hampir sama dengan posisi Ani tadi. Jadi kita coba pisahkan ya. Nah, lampu itu di bawahnya itu ada titik L, kemudian Dodi saya nyatakan aja sebagai titik D, dan ini bayangannya di aksen gitu ya. Bayangan Dodi katanya 9 meter. Oke. Tinggi Dodi 1,8 meter. Tinggi tiang 10 meter. Yang ditanyakan panjang bayangan L ke D. Saya nyatakan sebagai apa dia nih? Ini PPP atau AP, bolehlah P ya. Oke, langsung aja kita bandingkan sama seperti tadi. Karena kita yang ditanyakan P. Sekarang yang ada P-nya berarti kan dari siku-siku kedua garis. Pada segitiga besar ya, siku-siku kedua garis berarti P tambah 9. Nah, siku-siku kedua garis P tambah dengan 9 berbanding dengan pada segitiga yang kecil siku-siku kedua garis ini berapa nih? Siku-siku kedua garis. Siku-siku kedua garisnya itu adalah 9 ya. Siku-siku kedua garis itu 9. Terus mana kak siku-siku kedua garis ini? Maksudnya siku-siku ini yang saya tandain dua garis gitu. Terus yang besar lagi ketinggian ya, tinggi segitiganya 10 ya, titik ke siku-siku banding segitiga yang kecil titik ke siku-sikunya itu adalah 1,8.
Nah, gitu. 1,8 ini mampuskan aja. Ya, ini mampuskan dengan 9. 1,8 itu kan sama juga 0,2 ya. Nah, tinggal dikalikan aja. 0,2P. Berarti kita kalikan silang ya. 0,2P. Kemudian ditambah ya. 9 kali 0,2 kan 1,8 ya. Sama dengan 10 begitu ya. Saya nggak suka ya ada desimal. Jadi saya kalikan 10 aja semua. Berarti ini 2P. 1,8 kalau dikalikan 10 itu kan dari 18 ya. Terus 10 dikalikan dengan 10 itu jadi 100 ya. Sehingga ini jadi 2P sama dengan 100 dikurang dengan 18 itu adalah 82. Sehingga nilai P itu sama dengan 41. Itu satuannya adalah meter ya. 41 meter, opsi jawabannya adalah yang B. Yuhu. Pertanyaan nomor 11, misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter, panjang bayangan sisi atas papan pengumuman, yaitu E aksen F aksen, sama dengannya berapa meter? Nah, ini kita coba ngambil dulu gambarnya. E aksen F aksen merupakan bayangan dari bagian atas papan pengumuman, yaitu titik E dengan F. Kemudian untuk membantu kita bisa tarik garis dari L ke E aksen dan L ke F aksen, gitu ya. Oke, kita coba ambil dulu gambar segitiga. Karena yang kan I aksen F aksen ya. Susah ya kalau kita ngambil 3 dimensi. Jadi saya ngambil 2 dimensi yaitu L I aksen F aksen. Kita keluarkan aja dulu. Nah, gini berarti ya. Oke. L I aksen F aksen, ini I aksen F aksennya. Terus ada titik AB di sini yang sejajar gitu ya. Nah, ini ada titik L. Ini titik A dan B dan E aksen F aksen gitu. Yang ditekan kan E aksen F aksen ya. Jarak L ke A itu tadi diketahui 5, L ke B 5, A ke B itu sama juga dengan C ke D ya. C ke D ini diketahui juga 5. Oh, berarti ini segitiganya sama sisi. Kalau segitiganya sama sisi nanti L ke E aksen berarti harus sama juga dengan E aksen F aksen. Jadi untuk cari E aksen ke F aksen ya, kita cukup cari L ke E aksen aja. Untuk memudahkan L ke E aksen, kita ngambil segitiga dari tiang. Nah, dari tiang. Terus ke titik LE aksen. LE aksen ya, kita butuh L ke E aksen aja. Cakep. Yuhu. Nah, gitu kan. Terus ada bantuan A ke E ya. Jarak A ke E. Nah, gini, ini nih. A ke E. Nah, gitu aja. Oke, next. Ini lampu saya masukkan sebagai titik P, ini titik L ya, tiang. P ke L itu tiang. Berarti E ke A, ini ada titik E ke A. Terus di sini E aksen ya. E aksen. Ingat nanti kita segitiga ini sama sisi ya. Segitiga sama sisi berarti L E aksen, maaf. E aksen F aksen ya. E aksen F aksen itu sama sisi karena ya sama juga dengan L ke E aksen. Jadi cukup kita cari L ke E aksen aja. Jarak L ke A itu adalah 5 meter. Jarak L ke E aksen kita nggak tahu. Nyatakan dengan apa? Dengan X saja. Oke. Kemudian P ke L. P ke L itu kan tinggi tiang ya. Tinggi tiang lampu itu diketahui 10 meter gitu. Ini 10 meter. Kemudian A ke E. A ke E itu adalah 8 meter ya. 8 meter. Yuhu, 8 meter. Nah, kita bikin gini aja 8. Terus seperti biasa ya kayak tadi kita tandain dulu ini titik, ini ciku-ciku, ini ciku-ciku. Terus ini 2 garis. Yuhu. Nah, ini karena ditanyakan X, jadi kita mulai dari segitiga kecil ya. X dibanding dengan yang besarnya itu adalah X plus 5. Nah, sama dengan segitiga yang kecil 8 dibanding dengan 10. Oke, 8 dengan 10 sama-sama kita mampuskan dengan 2 ya. Dengan 2 berarti ini 4, ini bagi 2 tinggal 5, kalikan silang. Kalikan silang, ini jadi 5X sama dengan 4X ditambah dengan 20. Nah, gitu. Jadi 5X 4X tinggallah X-nya sama dengan 20. Kalau X-nya sama dengan 20, berarti E aksen F aksen sama juga dengan LE aksen yaitu 20 ditambah 5 ya. 20 ditambah 5 sama dengannya 25. Opsi jawabannya adalah yang E.
Pertanyaan nomor 12, misalkan tinggi tiang lampu adalah 10 meter, panjang bayangan sisi samping papan pengumuman yaitu C aksen F aksen sama dengannya berapa meter. Nah, karena tinggi tiang lampu 10 meter, ukuran yang lainnya akan sama ya, berarti sama juga dengan soal nomor 11 tadi. Jadi kita bisa ngambil informasi soal nomor 11. Saya coba gambarkan. Nah, di sini ada tiang, oke. Terus ini, jadi ke sini dulu. Cakep, gitu kan? Ada titik B ke F, karena kita perlu itu B ke F. Nah, ini B ke F. Terus ditarik lagi karena C aksen F aksen. Nah, ini tarik ke sini. Nah, kira-kira gitu. Oke, nah gampang kan? Ini ada titik CF, berarti bayangannya itu adalah C aksen F aksen. Itu yang ditanyakan ya. C aksen ke F aksen. Kemudian F sampai ke bawah ini ada B ya. Ada B, ini L, ini P ya. Karena ini tadi diketahui 10, L ke B-nya itu kan 5 meter. Ya, karena L ke F aksen, ingat ya panjang sini sama semua ini. Karena ini 5, ini 3, kan 8, 10, 5 tadi kan udah ya di nomor 11. Sehingga jarak dari B ke F aksen yang kita dapatkan tadi sama juga dengan A ke E aksen. Itu panjangnya tadi kan 20 ini. Nah, 20. Berarti di sini untuk cari C aksen F aksen kita cukup cari B ke C aksen. Nah, B ke C aksen kita misalkan apa ini? Misalkan aja A lagi. Nggak apa-apa, boleh dong. Nah, sama ini bikin aja dulu ini ciku-ciku gitu kan. Terus ini titik kayak tadi. Karena kita mulai dari segitiga kecil, berarti kita A segitiga kecil banding ya kan. A plus 5. Terus di segitiga yang kecil lagi ini 5. Banding dengan 10 gitu kan. Oke, gampang kan? Nah, ini mampuskan aja, mampus tewas ya. Mungkin teman-teman gitu lihat angkanya udah gampang aja ini. Kalikan cilang nih. 2A sama dengan A ditambah dengan 5. Nah, dari sini diperoleh nilai A berarti sama dengan 5. Kalau A sama dengan 5, untuk cari C aksen ke F aksen, itu sama dengan apa? B F aksen dikurang dengan B C aksen. B ke F aksen kan kita udah punya 20 nih. Dikurang B ke C aksen itu adalah nilai A 5 ya. 20 dikurang dengan 5 hasilnya 15. Pilihan jawabannya untuk soal ini adalah yang E. Yuhu.